Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teknik Laboratorium. Kali ini adalah pertemuan ketiga, materinya berkaitan tentang keamanan, keselamatan, dan juga tata tertib laboratorium MIPA. Bagaimana kita harus memahami tentang keamanan dan keselamatan dan tata tertib apa saja yang harus dipatuhi oleh praktikan di laboratorium. Oke. Nah, keamanan dan keselamatan yang ada pada laboratorium ini merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan atau manajemen laboratorium. Nah, keamanan dan keselamatan laboratorium ini perlu adanya perhatian dari penanggung jawab kegiatan laboratorium. Penanggung jawab diantaranya adalah kepala sekolah, kemudian guru yang bersangkutan, ya, ketua laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, penanggung jawab ini, tidak boleh membiarkan praktikan melakukan kegiatan tanpa adanya pengawasan atau bimbingan, terutama pada siswa-siswa yang memang awam terhadap kegiatan di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah penanggung jawab ini, harus bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan yang ada di laboratorium, khususnya pada saat, praktikan sedang, bekerja untuk kegiatan praktikum. Kemudian penanggung jawab juga harus memahami dan juga menaati tata tertib yang berlaku di suatu laboratorium. Oleh sebab itu, penanggung jawab kegiatan laboratorium itu harus paham mengenai yang pertama, beberapa macam kecelakaan-kecelakaan ataupun sumber bahaya yang ada di laboratorium. Yang kedua, bagaimana pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kecelakaan, misalnya kebakaran atau kesetrum, kemudian adanya bahaya radiasi, kemudian temperatur yang tinggi, keracunan, ataupun benda-benda yang tajam, gitu ya. Nah, oleh karena itu penanggung jawab ini juga harus paham mengenai K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Nah, K3 ini adalah faktor utama, yang harus diperhatikan pada saat bekerja di dalam laboratorium. Oke, pimpinan laboratorium ini biasanya mensyaratkan bahwa pegawai-pegawai yang bekerja di laboratorium itu mengambil langkah-langkah berikut untuk, dia bisa meningkatkan keselamatan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium MIPA pada khususnya ya. Yang pertama adalah, merencanakan semua eksperimen sebelumnya dan juga mematuhi prosedur dari lembaga tentang keselamatan, keamanan selama perencanaan. Kemudian, minimalkan operasi laboratorium yang menggunakan bahan-bahan kimia ya, sehingga bisa mengurangi bahaya ataupun limbahnya. Kemudian juga, mengasumsikan bahwa semua bahan kimia yang ada di lab itu berpotensi, beracun. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan tingkat kemudahan, apabila terjadi kebakaran, kemudian, korosivitas, dan kemudian, bahaya ledakan pada bahan kimia ataupun kombinasinya jika melakukan, kegiatan di laboratorium. Nah, kemudian juga mempelajari dan mematuhi semua prosedur lembaga tentang, keselamatan dan juga keamanan laboratorium. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pedoman penerapan ini, setiap instansi atau perusahaan wajib melaksanakan yang pertama, penetapan kebijakan K3 tadi, kemudian penerapan dari perencanaan K3, kemudian pelaksanaan rencana K3, kemudian pemantauan dan juga evaluasi, kemudian peninjauan dan juga peningkatan kinerja dari, sistem manajemen keselamatan dan juga kesehatan kerja. Oke. Nah, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah keamanan kerja di laboratorium.
Keamanan ini merupakan faktor yang seharusnya menjadi perhatian yang besar ya, karena ini merupakan faktor yang sangat penting, menunjang kegiatan yang ada di laboratorium. Tetapi, umumnya di beberapa laboratorium itu keamanan ini justru terabaikan. Nah, karena apa? Karena memang belum terbiasa untuk bekerja, yang mematuhi atau memperhatikan keamanan laboratorium itu sendiri. Nah, tujuannya untuk apa sih sebenarnya keamanan di laboratorium ini? Ya, yang pertama adalah untuk melindungi baik pekerja ataupun praktikan yang, ada atau yang sedang bekerja di dalam laboratorium itu, dan yang kedua adalah melindungi atau mengamankan, lingkungan sekitar yang ada di laboratorium, ya. Jadi teramat sangat penting ya, keamanan, laboratorium ini. Kemudian, nah, beberapa hal yang menyangkut tentang keamanan laboratorium itu adalah, ini berkaitan dengan, apa namanya, penguatan ataupun, fasilitas yang ada di laboratorium ya, seperti tersedianya ventilasi atau blower ya, kemudian juga meningkatkan, unit pengelolaan limbahnya, kemudian tersedianya bak cuci, dan juga saluran yang aman. Kemudian yang kedua itu pintu masuk dan pintu keluar itu hendaknya, tidak dalam satu tempat yang sama gitu, tapi juga harus ada perbedaan dan dalam ukuran juga harus lebih luas gitu ya, supaya, menghindari terjadinya keadaan darurat misalnya gitu ya, sehingga bisa keluar tanpa adanya hambatan. Nah, selain itu laboratorium ini juga sebaiknya dilengkapi dengan, keamanan seperti pemadam api, kemudian alat pelindungan diri atau APD, kemudian penggunaan jas lab, masker, kemudian juga alat-alat listrik yang aman ya, ini perlu diperhatikan sekali, kemudian detektor, kemudian shower untuk, apa namanya, untuk bilas ya, untuk cuci, kemudian kotak P3K ini juga penting, dan peralatan keamanan lainnya. Selain didukung oleh fasilitas keamanan, setiap pekerja atau praktikan yang bekerja di laboratorium ini sebaiknya menyadari bahwa ketika kita melakukan praktikum di laboratorium itu, semuanya itu mengandung resiko. Jadi supaya kita juga lebih berhati-hati. Nah, untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang menyebabkan keselamatan kerja para praktikan, nah itu perlu diketahui seperti sumber-sumber bahaya yang ada di laboratorium, kemudian kita mesti tahu simbol-simbolnya juga ya, seperti simbol-simbol pada bahan kimia, kemudian kegiatan laboratorium apa yang menimbulkan kecelakaan ya, jadi kita harus tahu ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah pengenalan jenis bahaya di laboratorium. Nah, jenis-jenis bahaya yang ada di laboratorium ini biasanya itu bisa menimbulkan kecelakaan seperti keracunan, iritasi, kemudian goresan ya, luka kulit, kemudian luka bakar, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, keracunan yang pertama ya, keracunan ini biasanya diakibatkan karena, kita menyerap ya, bisa melalui hidung, mulut ya, zat kimia yang beracun atau toksik. Nah, baik melalui oral maupun kulit ya, ataupun dari penciuman. Nah, keracunan ini bisa bersifat akut atau kronis gitu ya. Akut artinya dapat memberikan akibat yang, bisa dilihat dalam waktu singkat. Misalnya keracunan bahan fenol, itu bisa menyebabkan diare, kemudian keracunan karbon monoksida itu bisa menyebabkan pingsan atau bahkan kematian gitu ya. Nah, kalau yang bersifat kronis itu, pengaruhnya bisa dirasakan dalam waktu yang lama. Misalnya penyerapan bahan kimia yang terakumulasi terus-menerus. Contohnya misalnya menghirup, zat benzena, klorofom, atau karbon tetrakodan yang secara terus-menerus, dan ini bisa mengakibatkan kerusakan yang ada di dalam tubuh. Oke. Kemudian yang kedua adalah iritasi. Nah, iritasi ini berupa luka
ataupun peradangan pada kulit, saluran pernafasan, bisa di mata juga, dan ini diakibatkan karena kontak dengan bahan-bahan kimia yang sifatnya korosif seperti asam sulfat ataupun gas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah luka kulit ya, ini bisa goresan ya, ini yang terjadi kalau misalnya kita bersentuhan dengan alat-alat gelas ya, misalnya pecah dan lain sebagainya, kemudian mengenai tangan atau mengenai kulit kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah luka bakar ataupun kebakaran. Nah, ini bisa terjadi karena kurangnya hati-hati dalam penanganan pelarut-pelarut atau bahan-bahan kimia yang mudah terbakar seperti ether, etanol. Nah, seperti ini juga bisa diakibatkan karena adanya bahan-bahan peledak yang reaktif seperti peroksida atau perklorat. Nah, oleh karena itu biasanya bahan-bahan yang mudah terbakar ini disimpan di tempat yang khusus gitu. Jadi dijauhkan dari jangkauan yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah ini, karena itu kita perlu tahu kan simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya supaya kita lebih waspada, jadi lebih tahu penyimpanannya seperti apa, kemudian penggunaannya juga seperti apa gitu. Nah, bahan-bahan kimia itu pada umumnya itu punya simbol. Jadi kalau kita ambil satu bahan kimia di wadahnya ya, di wadahnya itu biasanya ditempeli simbol-simbol dan itu adalah arti dari bahan kimia itu. Kalau misalnya simbolnya yang nomor satu ini ya, itu adalah simbol kalau bahan kimia itu bersifat eksplosif ya. Jadi dia mudah meledak pada kondisi tertentu ya, misalnya amonium nitrat. Nah, ini sehingga apa? Sehingga kita bisa menghindari dari benturan, gesekan, kemudian loncatan gas ya, ataupun panas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah simbol untuk bahan kimia yang sifatnya itu toksik atau beracun. Nah, bahan-bahan kimia ini ya itu sangat berbahaya bagi keselamatan kalau misalnya terhisap oleh hidung, kemudian tertelan atau bahkan kontak dengan kulit dan ini bisa menyebabkan kematian. Contohnya adalah arsen triklorida, merkuri klorida dan ini harus dihindari kontak secara langsung ya. Nah, kalau misalnya terjadi ini harus segera berobat ke dokter gitu supaya segera ditangani. Kemudian yang ketiga ini ya, harusnya ketiga ya, ini adalah, contoh simbol bahan kimia yang sifatnya ini mudah terbakar. Contohnya seperti butana, propana, ether, maupun etanol. Jadi ini harus menghindari udara bebas dan juga sumber api. Jadi kalau habis dipakai langsung ditutup gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah, simbol untuk, bahan kimia yang secara spontan itu bisa terbakar kalau terkena air, dan ini contohnya adalah logam natrium. Nah, oleh karena itu harus menghindari kontak langsung dengan air, ya. Jadi pada saat penyimpanannya gimana caranya supaya dia tidak mudah terkena dengan air ya, dan ya oke selanjutnya adalah ini, merupakan simbol untuk, bahan kimia yang mudah terbakar, yaitu contohnya adalah fosfor, aluminium alkyl fosfor. Nah, oleh karena itu, kalau yang ini itu mudah terbakar kalau kontak langsung dengan udara, terutama udara yang panas. Jadi ketika selesai memakai langsung ditutup lebih cepat dan ditutupnya juga harus rapat gitu ya. Kemudian ini adalah, simbol untuk bahan-bahan kimia yang sifatnya oksidator. Jadi zat yang dapat membakar zat lain atau bisa menyebabkan timbulnya api. Contohnya adalah hidrogen peroksida, kalium perklorat. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari uap panas ya atau udara panas, kemudian bahan-bahan juga yang mudah terbakar. Jadi harus disimpan pada kondisi yang dingin gitu ya. Jadi tidak sejuk lah gitu, sejuk. Jadi tidak panas apalagi, dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian ini adalah simbol untuk, bahan-bahan yang, bisa menyebabkan iritasi terhadap kulit, mata, ataupun pernafasan. Contohnya adalah piridin, amoniak, bensil klorida. Oleh karena itu, ketika
praktikan melaksanakan praktikum, kita harus menghindari dengan kontak tubuh ya, ataupun penghirupan, bisa pakai masker, kita bisa pakai sarung tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah simbol untuk bahan-bahan kimia yang sifatnya radioaktif. Jadi biasanya, harus menggunakan APD lengkap ya, dari atas sampai bawah tertutup, pakai masker, kemudian pakai penutup mata, dan lain sebagainya, untuk menghindari radioaktif itu. Kemudian ini adalah simbol untuk bahan kimia yang sifatnya korosif atau bisa merusak jaringan dan juga tubuh manusia. Contohnya adalah sulfat dan juga fenol. Oleh karena itu harus menghindari kontak dengan kulit dan juga mata. Oke, selanjutnya ini adalah, kita membahas kegiatan laboratorium apa saja yang bisa menimbulkan, kecelakaan. Setelah tadi kita mengetahui simbol-simbolnya, nah sekarang kita juga harus, waspada mengenai kegiatan apa saja sih yang bisa menimbulkan kecelakaan di laboratorium, gitu ya. Jadi seperti contohnya, ketika kita melakukan praktikum ya, itu atau alat-alat dan juga bahan-bahan yang tersedia atau yang akan kita gunakan yaitu yang ada di meja. Jadi ketika ketika ada bahan-bahan yang tidak digunakan ya sebaiknya disimpan dulu supaya menghindari kalau, terjadinya misalnya penuh ya mejanya kemudian, tergeser, pecah dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita bekerja, dengan tabung reaksi, ada beberapa praktikum yang ketika kita membutuhkan pemanasan ya, itu zat yang ada di tabung reaksi itu harus dipanaskan. Jadi kita mengarahkan mulut tabung reaksi itu jangan ke badan ataupun ke muka ataupun ke teman dekat kita, tapi diarahkan ke bagian luar supaya tidak mengenai atau tidak membahayakan orang lain. Kalau seandainya terjadi, apa namanya, seperti ledakan kecil, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita akan membuka sumbat karet ya, kita basahi dulu dengan air atau bisa ditumpu dengan telapak tangan. Jadi jangan jangan dipecah gitu ya, karena khawatir akan menyebabkan luka. Kemudian ya, ini contohnya misalnya kita praktikum menggunakan pipa kaca ya, kemudian kita akan memindahkan zat ya, oh ya ini, kalau kita akan memindahkan zat dari botol aslinya, kemudian kita akan, pindahkan ke botol-botol yang kecil ataupun kita mau pakai masukkan ke, beker gelas gitu, kita tidak boleh membuka apa namanya, tutup dari botol itu dengan mulut, gitu. Kalau bisa kita pakai tangan, kemudian kita pindahkan secara hati-hati menggunakan corong, gitu ya, supaya tidak tumpah dan lain sebagainya dan tidak mengenai kulit yang jelas, gitu. Kemudian selanjutnya adalah tata tertib laboratorium, oke. Nah, ketika kita sudah tahu tentang simbol-simbol apa saja yang berbahaya, kemudian kegiatan apa saja yang bisa membahayakan, maka, kita juga harus paham tentang tata tertib yang ada di laboratorium. Jadi sekecil apapun kegiatan yang ada di laboratorium itu harus sesuai atau harus, apa ya, harus menyesuaikan tata tertib yang sudah dibuat oleh laboratorium itu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya, diri kita aman, praktikan aman, kemudian orang lain aman, dan juga lingkungan juga aman. Dan hal ini bisa menunjang kelancaran kegiatan yang ada di laboratorium itu sendiri. Oke. Nah, wajibnya adalah semua praktikan, siswa, mahasiswa, kemudian semua orang lah yang bekerja di dalam laboratorium itu harus memahami, mengetahui tentang tata tertib yang berlaku di laboratorium itu. Nah, tata tertibnya itu ada 2 macam, yaitu, tata tertib umum dan tata tertib khusus. Kalau yang umum ini menyangkut hal-hal yang sifatnya itu, umum sebagaimana yang ada di laboratorium. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi praktikan dan juga sebagai kepentingan umum. Biasanya tata tertib ini ditulis ya, ditulis kemudian ditempel ya di laboratorium dengan bahasa yang jelas, yang singkat dan mudah terbaca. Oke, kemudian kalau tata tertib khusus ini biasanya diberlakukan khusus misalnya pada,
praktikan laboratorium yang berasal dari luar gitu ya. Misalnya kita mau praktikum di LIPI gitu ya, di BRIN misalnya, dan itu ada tata tertib khusus untuk kita yang dari luar gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh oleh praktikan yang berasal dari luar. Ya seperti spesifikasi khususnya gitu ya, seperti kalau misalnya laboratorium itu punya ruang steril seperti apa gitu, kemudian apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang tidak boleh, itu biasanya, tertuang pada tata tertib khusus. Oke. Nah, tata tertib ini tentunya dibuat untuk supaya, praktikan itu mematuhi ya, mematuhi, tata tertib untuk kegiatan laboratorium. Nah, kalau misalnya seandainya tidak, dipatuhi, maka ini bisa ada sanksi bagi praktikan yang melanggar, ataupun, orang yang berkegiatan di laboratorium itu melanggar tata tertib ini. Sanksinya bisa berupa teguran, ataupun bisa dikeluarkan dari laboratorium, bisa sanksi administrasi, denda, ataupun sanksi lainnya, gitu ya. Jadi sanksi ini tuh bisa tertulis ya, dan juga dikomunikasikan kepada praktikan yang sedang bekerja di laboratorium. Misalnya, seandainya ketika kita, bekerja di laboratorium, kita sedang praktikum, tabung tabung gelasnya pecah misalnya jatuh. Jadi harus digantikan dengan alat yang sama gitu ya, misalnya seperti itu. Begitupun kalau misalnya ada kehilangan, yang ada di alat-alat yang ada di dalam laboratorium itu juga, sebagai tanggung jawab dari praktikan itu sendiri. Oke, baik, ini ada sedikit diskusi setelah materi yang tadi Ibu sampaikan ya, kalian coba gali lagi ya, ini Ibu pengen tahu pendapat kalian, menurut pendapat kalian, mengapa penting bagi mahasiswa, khususnya ya mahasiswa atau kalian ini untuk mematuhi tata tertib laboratorium. Kemudian jelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya kalau tata tertib laboratorium itu tidak diindahkan dalam kegiatan praktikum. Seandainya nih, tidak dipedulikanlah dalam kegiatan praktikum, apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Coba kalian utarakan menurut, pendapat kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu berikan. Kita akan, jumpa di materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.